Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan Muhammadin alladzi arsyadana ilal imani wal islami wal ihsan wa ala alihi wa sahbihi ahlil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Pertama, selaku khatib mengajak dan berwasiat khususnya kepada diri pribadi khatib, umumnya kepada jamaah semuanya, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita umat Islam akan mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang hakiki, yaitu bahagia dan selamat di dunia, juga bahagia dan selamat di akhirat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini mengajak kita untuk membuka kembali peristiwa besar, peristiwa bersejarah bagi umat Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang digambarkan tadi dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Uraian peristiwa Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra yang menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci zat yang telah memperjalankan bi'abdihi kepada hambanya. Di sana Allah menggunakan ayat bi'abdihi, hambanya, tidak binabiyyihi, birasulihi, tidak kepada nabinya, tidak kepada rasulnya. Di sana menunjukkan maqamal ubudiyah, untuk menegaskan Nabi dan kita semuanya bahwa kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah di muka bumi ini, yang bertugas untuk beribadah kepada Allah, bertugas untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kita sebagai abdul, sebagai hamba Allah di muka bumi ini, tidak lain tugas kita adalah taat beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Bi'abdihi lailan, memperjalankan hambanya di waktu malam. Kenapa di waktu malam, tidak di waktu siang? Ternyata malam adalah waktu yang paling berkualitas untuk kita berkhalwat, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, dengan peringatan Isra Mi'raj ini, semoga kita bisa memanfaatkan waktu malam kita. Tidak semuanya kita gunakan untuk beristirahat, tidak semuanya kita gunakan untuk menenangkan diri, tetapi sempatkanlah waktu malam itu sebagai waktu yang sangat baik untuk kita bermunajat, untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita banyak kebutuhan, banyak hajat dalam kehidupan ini, sampaikanlah kepada Allah di waktu malam hari. Karena waktu malam sebagai waktu yang paling baik seorang hamba bermunajat, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kemudian memperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Masjid adalah ahabul makani fil ardi indallah. Ternyata masjid adalah tempat yang paling Allah cintai yang ada di muka bumi ini. Semoga ini menjadi pendorong, menjadi motivasi untuk kita senantiasa beribadah, khususnya sholat fardu berjamaah di masjid. Di rumah bisa, tetapi di masjid lebih utama karena kita beribadah. Kita sholat di tempat yang paling Allah cintai yang ada di muka bumi ini. Semoga sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa dilakukan di masjid, kita bisa menunaikannya di masjid. Karena itu sebagai upaya kita mengambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Juga berikutnya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh atau ke Sidratul Muntaha. Itu juga menunjukkan dua dimensi kehidupan yang ada dalam diri kita yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa dalam hidup kita ada perjalanan yang sejajar atau disebut dengan garis horizontal, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Juga hidup kita ini ada dimensi vertikalnya, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah hidupnya akan tenang dan optimis. Orang yang hubungan dengan sesama manusia hidupnya akan betah karena dia merasa tidak sendirian, tidak dihantui oleh ketakutan, tidak dihantui oleh kecurigaan karena tetangganya, masyarakatnya, teman-temannya adalah semuanya keluarga sesama umat Islam. Artinya dengan peristiwa Isra Mi'raj juga semoga kita bisa memperbaiki hubungan dua dimensi kita dalam kehidupan, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia, juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan cara menyadari kita sebagai abdun di muka bumi ini yang bertugas beribadah kepada Allah. Juga kita menjadi umat Islam yang mampu memanfaatkan waktu malam kita untuk beribadah. Juga kita mencintai masjid sebagai tempat yang paling Allah cintai untuk kita gunakan beribadah. Juga kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa ya rabbi bil ikhlas khalis qulubana minasyirki wal isyani haqqan takhallas. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna ibrakum bil adli wal ihsan
wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.